termasuk gulu terhadap kuburan orang soleh yang sudah sampai tingkat kesyirikan. Contohnya, meyakini kuburan-kuburan itu bisa memberikan keberkahan, atau batu-batuan yang ada di kuburan itu bisa diambil dibawa pulang untuk mencari berkah atau dijadikan jimat. Maka ini termasuk syirik, dan sudah kita bahas dalam bab mencari berkah dari benda-benda termasuk syirik. Di antaranya hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, tolong buatkan atau tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka berdiam diri di sekitar pohon itu, lalu mereka gantungkan senjata-senjata mereka supaya senjatanya menjadi sakti, menjadi senjata bertuah. Jadi jemaah sekalian, keyakinan adanya senjata sakti atau benda-benda bertuah itu berasal dari orang-orang musyrik. Nggak ada bedanya jemaah sekalian, semua senjata nggak ada yang sakti, nggak ada yang punya semacam kekuatan dan lain-lain, sama saja. Maka mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditetapkan juga pohon seperti ini. Maka beliau menjawab, "Allahu akbar, innaha sunan." Beliau bertakbir. Lalu beliau berkata, sesungguhnya itu tradisi-tradisi orang musyrik. "Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa." Ucapan kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Lalu beliau menyebutkan surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Qala innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi SAW menyamakan antara mencari berkah dari sebuah benda, yaitu pepohonan, dengan Bani Israel yang menyembah patung. Hukumnya sama, yaitu syirik. Dan ini tentu berlaku untuk semua benda, apa itu pepohonan, batu-batuan, atau kuburan-kuburan. Maka ini adalah syirik. Juga sudah kita bahas tentang jimat. Nabi SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan orang-orang Syiah jemaah sekalian punya keyakinan tanah dari kuburan Al-Husain itu bisa menjadi obat untuk segala penyakit. Itu berkahnya kata mereka. Nah, sayangnya ada orang mengaku sunni, ahli sunnah, ikut-ikutan kepada orang-orang Syiah. Ya. Jadi sudah sampai tingkat kesyirikan. Begitu pula termasuk syirik, mereka berdoa kepada penghuni kubur itu. Dan doa mereka dalam dua bentuk. Yang pertama dengan keyakinan penghuni kubur itu akan meneruskan doa mereka kepada Allah. Jadi mereka yakinnya para penghuni kubur itu karena dia orang soleh dekat dengan Allah bisa dijadikan perantara. Padahal mereka belum buat kesepakatan loh. Nanti kalau saya mati kamu berdoa kepada saya ya, nanti saya teruskan kepada Allah. Dan juga nggak ada dalil dia bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Ada yang sampai pada tingkat keyakinan orang-orang soleh itulah yang bisa mengabulkan doa mereka, yang bisa memberi manfaat atau melindungi dari segala mara bahaya. Dan dua-dua ini ada, ini fakta. Dua-duanya syirik, walaupun yang kedua lebih parah. Dan mungkin masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang lain.